Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam menu sarapan firman, makanan yang sesungguhnya buat kita yang membuat hidup benar-benar hidup. Tema pada sarapan minggu ini adalah tentang keadilan. Mari kita membaca dahulu di dalam Mazmur 85 ayat 1. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berciuman. Keadilan yang bagian kedua, keadilan dan damai sejahtera akan berciuman. Ini mengesankan, ini mengindikasikan ya bahwa keadilan dan damai sejahtera itu kayaknya sulit ketemu, sulit akor. Dan bumi sedang menantikan suatu hari di mana keadilan dan damai sejahtera itu bisa akor, bisa ketemu. Mengapa tidak akor? Karena keadilan biasanya dihubungkan dengan balas dendam. Kalau kamu melakukan begini kepada saya, maka kamu harusnya menerima balasan yang setimpal untuk kesalahanmu itu. Dan sayalah yang akan mengurus itu. Saya akan memastikan bahwa kamu menerima yang ya sebesar yang saya terima dari kamu. Itu adil namanya. Kamu berbuat bagus ke saya, ya akan dapat bagus dari saya. Kamu berbuat jelek ke saya, dapat jelek dari saya. Kira-kira konsep keadilan seperti itu kan. Maksudnya bukan kira-kira, tapi pada patokannya ya, pada intinya begitulah gambarannya. Sedangkan kalau hal itu terus dituruti, tentu tidak ada damai. Karena yang satu kalau sudah puas, yang lainnya ganti tidak puas, dia bilang kamu keterlaluan, kamu memperlakukan saya jauh lebih buruk daripada tadi kesalahan saya ke kamu atau seperti itu. Maka saya harus membalas dan seterusnya. Ini bagaimana ada damai? Padahal tadinya pikirnya kalau ini sudah dibalas setimpal ya sudah, itulah damai. Ternyata damai itu sendiri pikiran satu orang dengan orang lain tidak sama. Bagi yang satu orang, oh saya sudah damai, sudah membalaskan, sudah impas gitu ya. Jadi yang seharusnya dibayar berapa, ya saya sudah bayar atau dia sudah bayar berapa, sudah lunas, cukup lunas gitu. Berarti 0000 lagi. Mestinya damai. Tapi ternyata yang sana punya cara sendiri untuk mengartikan damai. Buat dia itu tidak adil, maka dia tidak akan tinggal diam. Dia harus menuntut sampai keadilan itu terjadi pada dirinya. Maka seterusnya akan seperti itu. Adil dan damai itu sesuatu yang sulit dicari imbangannya, sulit dipertemukan dengan enak begitu. Tetapi bumi kita yang tidak adil dan tidak damai ini menantikan suatu hari di mana keadilan dan damai sejahtera dikatakan berciuman, artinya sangat akor. Nah, itu hari tentu akan kita dapatkan di penciptaan langit dan bumi yang baru, di mana semuanya betul-betul akan adil dan damai. Dan firman Tuhan bilang di Yesaya, tidak usah kita baca, tidak akan ada seorang pun berlaku curang atau jahat di gunungku yang kudus. Semuanya akan harmonis, manusia satu dengan manusia lain, manusia dengan Tuhan, dengan dirinya, dan juga dengan alam semesta. Disitulah adil, damai, gemah limpah loh jinawi, itulah kerajaan Raja kita Yesus Kristus. Tetapi sebelum itu sebenarnya sudah ada satu tempat dan peristiwa di mana keadilan dan damai sejahtera, atau juga bisa diartikan keadilan dan kasih ya, karena keadilan itu harus menuntut balas, tetapi kasih cenderung katanya memaafkan. Nah itu bagaimana menyinkronkan hal itu, menyinkronkan dua itu. Kalau mau adil berarti tidak bisa memaafkan, karena memaafkan berarti melupakan atau menganggap lunas harga keadilan yang harus dibayar oleh pihak yang bersangkutan. Sedangkan kalau mau kasih, berarti apakah keadilan tidak terpenuhi? Apakah apa yang sudah dia buat itu tidak akan, yang sudah sangat menyakiti saya dan sebagainya, apakah itu tidak akan dibalaskan setimpal seharga yang seharusnya dia bayar? Jadi dua ini, yaitu seperti keadilan dan damai itu tadi sulit dipertemukan.
Tetapi balik kembali ke tadi, ada satu tempat, satu titik dilakukan oleh satu orang, yaitu Yesus Kristus disalib. Disitulah dia mempertemukan keadilan dan damai sejahtera, keadilan dan kasih. Di tempat itu Allah bersikap adil dan juga Allah bersikap mengasihi. Karena dia menghukum dosa, dia tidak membiarkan dosa itu berlalu tanpa mendapat hukuman yang setimpal. Dia sudah menghukum dosa, tetapi dia lakukan terhadap dirinya sendiri yang menjelma menjadi manusia. Di situ dia memenuhi keadilannya, tapi juga dia memenuhi kasih karena dia tidak menghukum, dia memaafkan, mengampuni orang-orang yang seharusnya menerima hukuman itu, tetapi menimpakan itu kepada dirinya sendiri. Disitulah Allah sudah bersikap adil dan kasih, tetapi Allah sebenarnya sedang tidak adil kepada dirinya sendiri. Dia sedang tidak adil kepada dirinya sendiri, tapi dia lakukan itu dengan rela supaya memenuhi keadilan dan kasih atau damai sejahtera di alam semesta ini dan juga dalam hidup kita masing-masing. Itulah karyanya Tuhan, dan dari situ bagian kita berdasarkan itu, maka sekarang kita akan bisa ngomong. Kalau kita memaafkan orang yang bersalah kepada kita bukan sedang tidak adil kepada dia. Karena keadilan itu sudah dibayar. Keadilan itu sudah dibayar, dan waktu kita bilang aku memaafkan kamu, maka kita sedang menghormati karya keadilan yang sudah dibuat oleh Yesus di kayu salib itu. Karena kita sedang berkata bahwa apa yang kau sudah bayarkan untuk dosaku dan dosanya dia, itu sudah cukup. Tidak perlu aku tambahi lagi, tidak perlu aku urusi lagi sendiri, karena sudah dihandle oleh Yesus sendiri. Disitulah kita bersikap adil baik kepada dia, karena kerugian yang dia buat terhadap kita itu sudah dibayar oleh Yesus Kristus. Disitulah kita menghormati keadilan Tuhan, kita mengakui cara pembayaran Yesus Kristus itu sudah yang paling sempurna begitu, dan tidak perlu ditambah apa-apa lagi. Jadi di dalam hidup kita pun kita bisa mempraktekkan kasih dan keadilan itu secara harmonis, ya, tidak mengabaikan salah satunya, karena sifat Allah memang dua-dua itu ya, keadilan, kasih, damai sejahtera, semuanya itu terpenuhi di dalam pribadi Yesus. Kita baca ayat terakhir 1 Petrus 2 ayat 23. Ini berbicara tentang Yesus. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Di satu titik nanti, di akhir semua kesempatan dan di akhir semua zaman anugerah ini, maka disitulah orang-orang yang tidak bersedia menerima keadilan dari salib Yesus itu, mereka berarti memilih membayar dengan caranya sendiri. Disitulah ya mereka akan menerima apa yang mereka memang mau gitu ya. Kalau tidak mau diselesaikan oleh Yesus, maka mereka menyelesaikan sendiri, dan Allah lah yang akan menyelesaikan semuanya itu, termasuk hal-hal yang mereka buat di dalam usaha untuk memperbaiki keadilan. Mereka juga ternyata banyak berbuat tidak adil tanpa dirasa ya, manusia memang seperti itu. Maka disitulah dia harus berhadapan dengan Tuhan sendiri, karena cara Tuhan membayar keadilan dia tidak mau terima. Karena itu kita mau bersikap seperti Yesus, bahwa dia menyerahkan, atau ya bahasa lainnya dia cukup puas gitu ya. Dia puas, dia mempercaya kepada caranya Tuhan, caranya Bapa menghakimi. Di situ saya tadi salah ngomong, ini ayat terakhir. Jadi dari situ maka kita bisa mengaminkan ayat dalam Roma pasal 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, jangan kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi kita seperti Yesus, kita mempercayai cara Tuhan yang akan membalas semuanya menurut standar keadilannya yang sudah pasti sempurna. Tidak seperti kita, apa yang kita rasa adil ternyata itu juga banyak cacatnya. Tapi kalau kita mempercayai dia, kita percaya bahwa caranya dia menyelesaikan keadilan itu yang sempurna, sudah sempurna, maka dari itu kita bisa dengan legowo seperti Yesus, bersikap seperti Yesus, menyerahkan seluruh kasusnya biar dia yang tangani. Soal pembalasan, keadilan dan sebagainya itu haknya Tuhan. Sekian tentang keadilan, saya ucapkan terima kasih.